Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar telah menuntaskan otopsi tewasnya keluarga di Blitar, Jawa Timur. Polisi terus menelusuri hasil otopsi menyimpulkan dua anak yang ditemukan tewas di kamar merupakan korban pembunuhan. Tiga jenazah satu keluarga di Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, akhirnya dilakukan otopsi oleh tim forensik Polda Jatim di Rumah Sakit Umum Mardi Waluyo. Polisi mengungkap dari hasil otopsi diduga kuat kedua anak korban menjadi korban pembunuhan. Kesimpulan ini dari temuan luka pada leher dua anak korban yang berusia 19 tahun dan 9 tahun. Kesimpulan sementara sebab kematian akibat sama kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan terputupnya saluran napas dan saluran darah sehingga kondisi kekurangan oksigen yang mengakibatkan mati lemas. Pada pemeriksaan bagian luar ditemukan luka lecet tekan bentuk tidak beraturan pada leher kanan, atau ini dibahasakan sebagai kekerasan tumpul. Kemudian busa halus merah pada lubang hidung yang keluar, hidung dan bibir posisi miring ke arah kanan akibat tekanan. Nah, ini juga akan kita dalami dari hasil pemeriksaan ini yang menguatkan. Tentunya kita akan dalami siapa yang melakukan ya, kepada korban tersebut dan bisa sampai akhirnya ditemukan ketiga korban ini meninggal. Setelah dilakukan otopsi, 3 jenazah satu keluarga dimakamkan di desa setempat pada Sabtu dini hari. Sebelumnya, warga dikejutkan oleh tewasnya 3 orang satu keluarga. Kondisi bapaknya, Suyani, ditemukan dengan kondisi gantung diri, sementara 2 anaknya, Riza dan Samuel, tewas di kamar sebelah. Kasus terungkap setelah kerabat diminta oleh anak korban yang berada di luar negeri untuk menengok kondisi rumah. Pasalnya, satu keluarga tersebut tidak bisa dihubungi melalui telepon. 3 orang gantung diri, yang 2 sudah tergeletak di dalam kamar. Pak, itu 3 itu meliputi siapa saja, Pak? Anak kandung, anaknya. Anak sama Bapak sama anak, ya. Petugas Inafis berpakaian APD lengkap kemudian membawa ketiga jenazah ke Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar untuk autopsi. Dari Blitar, Jawa Timur, Yusuf Saputro, TV One mengabarkan. Ya, hasil otopsi menyimpulkan 2 anak yang ditemukan tewas di kamar merupakan korban pembunuhan. Nah, untuk informasi selengkapnya, sudah bergabung bersama kami Kapolres Blitar AKBP Leonard M. Sinambela. Selamat sore, Pak Leonard. Selamat sore, Mas. Ya, hingga saat ini dugaan dari kepolisian atas kasus tewasnya Suyani dan kedua anaknya ini, apa ini, Pak? Ya, kami terus bekerja untuk membuktikan terkait dengan peristiwa ini, seperti yang tadi sudah diupdate bahwa penyebab kematian karena kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan saluran nafas dan darah sehingga mati lemas atau kekurangan oksigen kepada 3 korban ini. Memang untuk gantung diri terhadap korban Suyani ini sudah dapat kita pastikan bahwa memang benar kematian karena akibat gantung diri. Suyaninya. Okay. Dan yang menjadi pendalaman lebih lanjut adalah terhadap kedua anaknya, bahwa memang pada bagian leher ditemukan luka lebam atau lecet dan lecet pada bagian leher kedua anak ini berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang mengakibatkan kematian. Nah, ini adalah titik tekan, jadi bukan dihantam tetapi ditekan. Jadi kalau mungkin terkait dengan peristiwa, ada yang menyimpulkan bahwa itu mungkin ditekan dengan cara dicekik, itu mungkin saja terjadi. Kami akan
validkan lebih lanjut dengan barang bukti yang kita temukan di TKP. Bahwa di situ ada bantal, ada boneka yang berlumuran darah. Nah, kita akan kaitkan ini setelah melakukan pemeriksaan lebih mendalam melalui laboratorium forensik Polda Jawa Timur, sehingga kita bisa mengkonstruksikan lebih terang. Ini apakah mungkin ditekan atau dicekik secara langsung atau menggunakan media lain, dalam hal ini bantal ataupun boneka. Dan beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP. Jadi pendalaman kita seperti itu, termasuk juga kita akan terus mencari saksi-saksi lain, karena ini yang kita sudah periksa 5 orang, baik tetangga maupun kerabat, dan kita akan mencari lagi di sekitaran TKP secara ulang apakah memang ada saksi yang mendengar atau mengetahui langsung peristiwa kejadian tersebut. Artinya sang ayah ini dari sidik jari dan juga barang bukti yang ditemukan murni melakukan kekerasan sebelum bunuh diri dan juga membunuh anaknya ini seorang diri. Ini yang sedang kita dalami, akan kita buktikan. Memang titik krusial pertanyaan kritisnya seperti itu, apakah ada pihak lain di TKP, itu yang juga memang kita dalami, ataukah memang hanya bertiga. Jadi kalau diruntut kronologisnya, banyak yang menarik kesimpulan dari peristiwa tersebut. Bapak atau ayahnya ini mungkin membunuh anaknya dulu, baru kemudian gantung diri. Nah, ini yang kita belum pada tahap kesimpulan itu. Akan kita dalami berdasarkan keterangan saksi dan juga nanti hasil pengujian barang bukti di laboratorium forensik. Karena juga untuk hasil otopsi ini belum 100%, Mbak. Karena bagian dalam dari tubuh itu juga akan diuji, bagian terkait dengan racun, apakah ada, itu kan kita harus buktikan terhadap kondisi jenazah anaknya ini. Ya, Pak Kapolres, tadi Anda mengatakan ada 5 orang saksi yang sudah diperiksa. Adakah jawaban-jawaban yang janggal atau jawaban-jawaban yang berbeda mungkin dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh 5 orang saksi ini, Pak Kapolres? Ya, kalau dari saksi yang sudah diperiksa, kalau yang mengetahui atau mendengar langsung peristiwa, ini belum ada keterangan sampai ke sana. Jadi saksi ini saksi yang karena ditelepon dulu oleh anak korban yang di Timor Leste, kemudian memastikan menemukan itu, kemudian dari beberapa kerabatnya. Jadi saksi terkait dengan peristiwa kejadian ini belum kita temukan. Kalaupun terkait dengan kejanggalan-kejanggalan, memang ada beberapa saksi, 2 orang suami istri yang merupakan juga kerabatnya, menceritakan bahwa memang korban atas nama Suyani ini pernah bercerita bulan lalu bahwa dia bilang akan meninggal dunia dan minta menitipkan anaknya. Dan ini juga tidak disangka oleh saksi bahwa itu merupakan serius disampaikan, dianggap angin lalu begitu. Oke, Pak Kapolres, ketika korban Suyani ini menyampaikan akan meninggal dunia, apa yang sempat dia ceritakan kepada saksi saat itu? Ya, sebenarnya tidak terlalu detail juga disampaikan. Jadi mungkin hanya mengeluh ya, karena ini yang disampaikan kepada saudaranya langsung. Ya waktu itu dijawab diajak untuk ibadah ke gereja saja karena memang kondisinya merasa tidak nyaman gitu ya. Kalau dalam keluhannya sih keluhan sakit, dadanya terasa sesak begitu dan panas.
Ada Jadi tidak Pak memang- Kapolres keluhan bahwa ia mendapatkan kekerasan seperti itu atau ada motif ekonomi dan lain sebagainya? Ya, untuk yang mendapatkan kekerasan atau punya musuh dan sebagainya ini belum ada saksi yang memang konfirmasi itu. Kita juga akan mengecek rekam medik karena beberapa minggu sebelum kejadian ini sempat informasinya dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Blitar dan juga pernah konsul ke hal-hal yang sifatnya psikologis ya, mungkin ada keluhan gangguan terkait dengan kejiwaan, itu juga akan kita cek kembali keluhan apa yang disampaikan korban pada waktu itu. Baik, AKBP Leonard MC Menambela selaku Kapolres Blitar, Jawa Timur, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Selamat.